Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi program studi sastra Indonesia, bertemu kembali di pertemuan 12 dengan tema perubahan bahasa. Jadi pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang perubahan bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, tetapi kita konsepnya ke konsep sosiolinguistik ya. Nah, perubahan bahasa itu ada beberapa. Yang pertama ada perubahan fonologi, kemudian morfologi, perubahan sintaksis, perubahan kosakata, dan perubahan semantik. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan fonologi. Apa itu perubahan fonologi? Perubahan fonologi terjadi pada perubahan ejaan Van Ophusen sampai ejaan yang disempurnakan. Nah, yang kedua, ada bahasa Indonesia lama mengenal 4 silabel, ada vokal, vokal konsonan, konsonan vokal, konsonan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, ada bunyi sistem fonologi bahasa Indonesia sebelum berlakunya IYD, misalnya ada fonem F, fonem X, dan S, belum dimasukkan dalam khasanah fonem bahasa Indonesia, dan kini ketiga fonem itu telah dimasukkan. Oke, kita kaji satu persatu. Jadi, perubahan fonologi terjadi pada perubahan ejaan Van Ophusen tadi. Contohnya, kata yang, payah, hayat ditulis dengan ejaan J. Jadi dulu itu pakainya jang, pajah, hajat. Tapi kalau sekarang sudah jadi yang. Misalnya dulu cakep itu ditulisnya TJ, jakep. Cantik tulisannya TJ, antik, cantik ya. Kemudian, pada penggunaan bahasa Indonesia mengenal 4 silabel, nah sekarang menjadi pola KKV atau konsonan-konsonan vokal, konsonan-konsonan vokal konsonan, konsonan vokal konsonan konsonan, konsonan-konsonan konsonan vokal konsonan. Kemudian berikutnya ada perubahan morfologi. Perubahan morfologi adalah perubahan dalam bentuk proses pembentukan kata. Nah, misalnya pembentukan prefiks me dan pe. Dalam kaidahnya, jika diimbuhkan dengan kata yang diawali dengan konsonan L, R, W, dan Y, maka tidak terjadi penasalan. Kemudian, jika diimbuhkan dengan kata yang diawali dengan konsonan B dan P, maka diberi nasal M. Jika diimbuhkan dengan kata yang diawali dengan konsonan D dan T, diberi nasal menjadi eng. Kemudian, jika diberi imbuhan dengan kata yang diawali dengan konsonan S, maka diberi nasal NY. Jika diimbuhkan dengan kata yang diawali dengan konsonan G, K, H, dan semua vokal, maka diberi nasal dengan eng. Kemudian pada perubahan morfologi nanti Anda bisa mencari sendiri ya, karena Anda sudah terbiasa untuk mempelajari perubahan perubahan kata di dalam bahasa Indonesia, misalnya ada konsonan L, kemudian ada konsonan L, mendapat imbuhan me, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Misalnya, lari menjadi pelari atau apa? Nah, silakan dipelajari ya. Kemudian ada perubahan sintaksis. Nah, perubahan sintaksis menurut kaidah sintaksis yang berlaku, maka sebuah kalimat aktif transitif harus selalu mempunyai objek. Tapi dewasa ini kalimat aktif transitif banyak yang tidak dilengkapi oleh objek. Contohnya, pertunjukan itu sangat mengecewakan. Prestasinya sangat membanggakan. Reporter Anda melaporkan dari tempat kejadian. Jadi kaidahnya kalau misalnya secara kaidah kan memang kalau kalimat aktif transitif itu harus punya objek. Tetapi makin ke sini kadangkala tidak menggunakan objek. Berikutnya adalah perubahan kosakata. Perubahan kosakata dapat berarti bertambahnya kosakata baru ataupun hilangnya kosakata lama dan berubahnya makna kata. Misalnya ini ada perubahan kosakata atau penambahan kosakata terjadi karena proses penyerapan atau peminjaman kosakata, misalnya algebra dipinjam dari bahasa Arab dan diserap oleh bahasa Inggris. Proses penciptaan, misalnya kata frigidaire berasal dari frigid dan air. Kemudian ada pemendekan dari kata atau frasa yang panjang, misalnya prof dari kata profesor. Proses akronim, misalnya ABRI, UNPAM, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses penggabungan utuh, misalnya kata afternoon dan matahari. Kemudian ada proses penggabungan dengan penyingkatan, misalnya motel, dari motor dan hotel. Nah, bahasa juga mengalami pengurangan atau kehilangan kosakatanya. Contoh, kata kempa yang artinya stempel atau cap, dan tingkap yang artinya jendela. Dulu ada, tapi sekarang udah nggak ada. Perubahan semantik berikutnya.
Jadi perubahan semantik yang umumnya adalah berupa perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total, meluas, maupun menyempit. Perubahan makna yang sifatnya meluas, maksudnya dulu kata tersebut hanya memiliki satu makna, tetapi kini menjadi lebih dari satu makna. Itu perubahan semantik. Kemudian, kalau perubahan menyempit, arti katanya memiliki makna yang luas, tetapi kini menjadi lebih sempit maknanya. Contoh yang maknanya meluas, misalnya kata pena. Pena dulu bermakna bulu, tapi sekarang bermakna alat tulis bertinta. Nah, ini maknanya meluas. Karena apa? Karena kalau dulu konsepnya adalah hanya bulu saja. Jadi bulu yang terbuat dari bulu itu loh, yang dipakai untuk menulis namanya pena, tapi kalau sekarang alat tulis bertinta itu kita sebut sebagai pena. Nah, ini kalau kata menyempit, misalnya sarjana. Sarjana kalau dulu itu adalah orang yang pandai dalam segala bidang. Jadi kalau orang yang pinter, segalanya pinter kita katakan sarjana. Tetapi kalau sekarang hanya orang yang lulusan perguruan tinggi yang bisa dikatakan sarjana. Ya, terima kasih. Materi pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.